Famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Nigi coy ki petunjukku, naya coy ngi petunjuna pong Allah Ta'ala yana rutu matepe. Magero fala yadillu dek na itu nafusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumi an nalqal malikad dayani. Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami semua cinta kepada iman dan hiaskanlah iman itu ke dalam hati kami, dan jadikanlah kami ya Allah benci pada kekafiran, kefasikan dan semua dosa, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang mendapatkan petunjukmu ya Allah. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sining toma lebihku jamaah Masjid Al-Akbar Tawarum Badakah. Ya, semoga dirahmati dan dimuliakan semua oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita hadir di masjid Allah yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban salat jamaah kita, kemudian kita berzikir kepadanya, salat sunat karena Allah. Lalu kita lanjutkan dengan majelis silaturahim, pengajian, iktikaf menunggu waktu salat isya. Yamanan rijamaye nareko madeceng ini yae. Di fahaderek mana ngidiatie singina amalak madecengi karena puang Allah Ta'ala. Majepu napakia palangi puang Allah Ta'ala lau ridik mana. Semua rangkaian ibadah yang kita lakukan ini sekaligus. Karena itu kita bersyukur dan selalu berniat ikhlas. Salawat dan salam
kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai penghayatan cinta dan terima kasih kepada beliau atas segala jasa dan pengorbanannya dalam mendakwakan, memperjuangkan Islam sehingga dapat berlanjut dari generasi ke generasi sampai kepada kita saat ini. Jamaah yang berbahagia, dengan izin Allah, tanpa diduga, tanpa dijadwalkan sebelumnya, betul-betul Allah mentakdirkan saya menginjakkan kaki dan bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Akbar Awarum Badaka ini. Untuk pertama kalinya selama saya menghuni bumi ini. Naulai maigana miseka, terutama nama kita sudah sering disebut-sebut karena di sini ada beberapa murid santri yang pernah kami ajar. Ada juga yang biasa kita bertemu di Amamotu, Cabang Darul Istiqamah Amamotu. Yang masih bersama saya secara langsung saat ini di Bulukumba, putranya Pak Sahabuddin, Ustadz Asdar, yang masih pengantin baru sebelum Ramadan. Tapi mungkin ada juga yang masih bertanya-tanya. Karena itu saya mau sedikit berkenalan, ya, lebih mengakrabkan hubungan di antara kita. Kalau nama lengkapku itu Muhammad Iqbal Asenamboku Coing. Karena itu nama saya Muhammad Iqbal Coing. Bugis asli 1000%. Boneh Patimpeng, kakak Fata Boneh. Asal Boneh Patimpeng, Palatai. Ya. Saya terlahir ditakdirkan oleh Allah tidak diberi penglihatan mata kepala. Simula jaji, asing tahu. Wajah dunia tidak pernah saya saksikan. Kedua orang tua saya tidak pernah saya lihat. Alhamdulillah dapat jodoh, istri tidak pernah dilihat. Betul-betul hanya mata hati saja. Apa ya? Ditakdirkan dikaruniai 5 putra putri, tidak pernah dilihat. Jadi adik nangkah kuita anak. Di antara mereka ada 2 orang yang mendampingi saya di sini.
putra kedua dan ketiga. Alhamdulillah masih muda, belum sampai setengah abad, baru hampir 49 tahun Pak, usia yang Allah sudah karuniakan, sudah jadi kakek dari 4 cucu, alhamdulillah. Saya sejak kecil senang belajar. Belajar apa saja. Dan saya tidak mau ketinggalan dari orang-orang yang melihat yang normal fisik. Pemberian Allah. Saya selalu berusaha mensejajarkan diri. Dalam arti saya tidak boleh minder. Nasaba may gamua pakuleku laingin reka puang Allah Ta'ala yang bisa saya gunakan berteman bermasyarakat, walaupun memang penglihatan itu sangat penting sekali. Singkat perjalanan hidup, ditakdirkan masuk pesantren Darul Istiqamah di Macopa, Maros. Menghafal Al-Quran, alhamdulillah selesai. Dan terus diperlancar sampai sekarang. Dan semoga sampai wafat. Sedikit-sedikit terjemahannya, artinya, kandungan-kandungannya didalami. Dan alhamdulillah bisa jadi mubalik. Berbuat sedikit untuk Islam, yang pada hakikatnya untuk diri sendiri. Dapat jodoh di pesantren, dengan izin Allah, mengajar, membina penghafalan hampir 10 tahun di Macopa. Lalu mulai ditugaskan di cabang, di Goa, di Bulukumba sampai sekarang. Dan akhirnya Ustadz Mudzakkir Arif memilih berdomisili di Bulukumba bersama kami. Beliau pimpinan pondok, saya mendampinginya. Alhamdulillah pendidikan formal dengan izin Allah. Pernah juga jadi mahasiswa. Walaupun nanti punya anak. Ada juga gelar kesarjanaan S1. Dan 2 tahun lalu menerima juga gelar S2 dari perguruan tinggi resmi di Sinjai. Kalau S1-nya di Makassar, alhamdulillah. Pernah juga mengikuti pendidikan bahasa Arab kurang lebih 1 tahun di Lipia, Jakarta. Tapi kebanyakannya belajar di pesantren, belajar melalui bertanya, belajar melalui mendengar kajian demi kajian, belajar dengan dibacakan buku,
mengetahui selama ini. Oh iya, kenapa saya bisa hadir di sini Bapak Ibu? Saya sedang menyertai kunjungan dakwah. Kami berjumlah lebih 60 orang melakukan kunjungan dakwah menyertai pimpinan pusat pesantren Darul Istiqamah. Guru kami tercinta Ustaz Arif Marzuki hafizahullah melingkar mulai hari Rabu yang lalu meninggalkan Macopa. Saya dari Bulukumba mulai malam Rabu ada di Macopa. Mulai malam Selasa yang lalu melingkar menelusuri Luhur Raya, termasuk menyeberang ke Danau Tomuti, kemudian menyusuri cabang-cabang Darul Istiqamah yang ada di Sulawesi Tenggara, mulai dari Malamala, Katoi, Amamoto, dan akhirnya bisa tiba di sini. Di sini juga ada pesantren, memang bukan nama Darul Istiqamah tapi tetap dalam pembinaan Darul Istiqamah. Pesantren Salman Al-Farisi yang dipimpin oleh Ustadz Faisal Rahman LC, kader Darul Istiqamah. Alhamdulillah bisa sampai ke sini karena Ustaz Asdar juga hadir. Walaupun memang sahabat setiap saya ketemu harus ada jadwal Ustaz tawarun badaka hebat kilo doang. Kemudian Bapak Ibu, kurang lebih setengah jam atau 40 menit ke depan izinkan saya untuk sedikit berbagi ilmu nasihat agama yang mudah-mudahan bermanfaat untuk yang membagikan dan untuk yang menerimanya. Karena orang beriman itu salah satu tandanya ya, iman yang benar mampu mengambil manfaat pada setiap nasihat yang dia ikuti. Surah Az-Zariyat ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa ringerak ko? Apa ngajak ko? Nasabak majepuh apa ngajak makigunen lauri to matepe. Jadi tanda iman yang benar, iman yang efektif, setiap peringatan, setiap nasihat yang dia dapatkan diambil manfaat. Bagaimana maksudnya diambil manfaat? Dipahami, diyakini, dilaksanakan. Apa yang seharusnya dilaksanakan dari nasihat-nasihat agama itu. Yaro diasem makin guna papangaja elor yalena. Jadi fakoge kong katau dia nak gunai papangaja. Dek nak pahang. Ya rega mapahang dek na yakin.
Atau yakin muina sengalena mapaham itu ni kadek napak dupai. Ya. Dia tidak buktikan dalam bentuk pengamalan, itu namanya tidak memperoleh manfaat dari nasihat. Tidak memperoleh manfaat dari nasihat berarti imannya belum tepat, belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah berfirman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Untuk itu mari kita berusaha agar supaya sesederhana apapun nasihat yang kita dengarkan, kita petik manfaat. Kita pahami baik-baik, kita yakini kalau itu memang jelas-jelas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah yang sahih, kita yakini, kita kerjakan. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Ini yang pertama para jamaah. Yang kedua, saya ingin memotivasi diri saya dan kita semua agar kita sungguh-sungguh terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Terus mencocokkan cara beriman kita dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ajak naidi memang ngaku-ngaku. Ajak naidi memang ngaku-ngaku matepe. Nekia pasti cocok itu peta. Si bawa tepe na ilorangnya pun Allah Ta'ala, na parentangnya pun Allah Ta'ala. Yang mendapat pengakuan dari Allah. Bah kalau iman begini memang sudah benar. Ada ayat dalam Al-Quran, Pak. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang beriman yang benar. Ini yang mau dicocokkan. Ada juga ayat ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang beriman yang jujur beriman. Ada juga ayat menjelaskan orang-orang beriman yang mau dapat jaminan-jaminan secara terperinci dari Allah dan Rasul. Yang bagaimana? Ini semua perlu kita pelajari. Serek kuamengi, na iya robateta matepe, tone-tone ngisi cocok si bawa tepe nak kataye puang Allah Ta'ala, nak kataye surona puang Allah Ta'ala. Jangan menurut kita sendiri, ya, jangan menurut sesama manusia, tidak. Apalagi menurut setannya, wah, pedek mabelan itu. Dek lalu-lalu itu si runtuh. Akat tanah fong Allah Ta'ala, akat tanah setannya. Iya. Jadi mari kita belajar. Al-Quran, belajar hadis sahih. Berdasarkan penjelasan ulama terpercaya. Supaya betul-betul kita tahu
lalu meyakini dan mengamalkan cara beriman, cara bertakwa yang sebenarnya. Inilah tujuannya ada pengajian Bapak Ibu. Inilah tujuannya kewajiban belajar dalam Islam. Karena itu kalau kita mengikuti pengajian, dengar khutbah, hati-hati ki atun-rutun ki. Tak perhatikan madesing. Taserap madecing siaga gana. Gagang kau leangi. Kode kali tahu letik kemana ni, paling tidak inti-intinya. Kata biasa tahu di tanah ini, agak di sana pengajiannya, dia sedih gagal leutikkan, awe. Pakok ke fale tahu le memalap manfaat ko dia tahu le tatikkan. Kata lucu-lucu nami ustaznya natajeng, ya, baik kesipa pengajian ini. Si jangi ustaz mak bicara masyawat mak teru, obah. Syawam itu fale lo taruntu Dia namaga sekali-sekali tertawa, tersenyum, ya. Tapi bukan itu inti. Intinya adalah bagaimana kita paham cara beriman yang benar, cara berislam, cara bertakwa yang benar. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini para jamaah, saya tidak akan merinci cara beriman, cara bertakwa yang benar, tapi saya ingin menjelaskan manfaatnya. Saya ingin menjelaskan urgensinya, pentingnya kita beriman dengan benar. Adapun rinciannya, cara-cara beriman yang benar, sekali lagi belajar terus. Gunakan semua cara belajar semaksimal kemampuan. Kenapa kita mesti beriman dengan benar? Sesuai yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran. Karena seluruh kebaikan dunia akhirat hanya bisa didapatkan dengan iman yang benar. Singinna deceng, sitonget-tongen nai deceng, ye. Ale bira sitonget-tongen nai ale bireng. Asalamaka sitonget-tongen nai asalamaka lino akhirat. Ia minariu lelolongan ina rekomadeceng impatuju tepe. Yakinkan ini. Sibalena. Singinna anu dia kita renange. Anu kita renange rupa tawe. Anu maja, acilakang, atunang, asusang, lino akhirat. Narolongan yung rupa tawe nareko, di nama tepe. Yang enggak salah ibati nama tepe. Ini yang mesti kita pegang teguh. Jangan cari resep kebahagiaan sejati. Kemuliaan hakiki di luar iman dan takwa kepada Allah. Ada ayat berbunyi, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an." Siapa yang menginginkan kemuliaan,
maka kemuliaan itu milik Allah semuanya. Maksudnya, kalau mau mulia, berimanlah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah, dan Allah mau memberi kemuliaan kepada orang yang beriman kepadanya. Di ayat yang lain, orang munafik pernah berkata, yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minal adzal. Kalau kita kembali ke Madinah, kita akan usir orang-orang mulia, akan mengusir orang-orang hina. Yang mereka maksud orang mulia dirinya orang munafik. Dan mereka maksud orang hina adalah Rasulullah SAW dan orang-orang beriman yang bersama beliau. Mereka mau usir dari Madinah. Lalu Allah menjawab, walillahil izzah. Milik Allah kemuliaan. Wali rasulih, milik Rasul kemuliaan. Walil mu'minin, milik orang-orang beriman kemuliaan. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang tidak mau tahu bahwa ia lebih rengikuni tomat tanda-tanda kemunafikan. Kalau ada orang yang menganggap kemuliaan di luar iman, itu tanda kemunafikan. Bahwa biar di luar iman bisa tonjol orang mulia. Bahkan bukan kemuliaan dengan iman. Kalau dunianya tidak banyak, wah, munafikan menurut orangnya, Pak. Karena orang munafik lah yang berpenilaian seperti itu. Nah ini para jamaah sekalian, bahwa perlu sekali, penting sekali, wajib sekali kita memperbaiki cara beriman ini, karena singina deceng lino akhirai kumano mi ditepui. Kemudian semakin tinggi iman kita, semakin kuat iman kita, semakin sesuai keimanan kita dengan yang dikehendaki oleh Allah, semakin banyak kebaikan yang kita peroleh. Sebaliknya, pedek malemai bateta matepe, pedek makurat tu decen diruntu. Padamu dilino lebih pamatur ya helai. Dan ketika iman hilang sama sekali, tidak ada lagi kebaikan. Na'udzubillah. Dek naga gadis. Inilah para jamaah, pentingnya kita berusaha keras sambil berdoa kepada Allah. Bagaimana supaya iman kita ini terus meningkat. Karena iman itu naik turun, melemah menguat, ya, bertambah dan berkurang, kan begitu Pak. Makanya kita harus terus tingkatkan. Serekuam mengina di lolongan pedek maya decen lino lebih pamatu decen akhirat. Pakuto para serekuam mengina dek na diruntuk dek na di lolongan jae di lino susai di lino atunangi di lino lebih pamatu di akhir. Toma lebih kung kihadir. Saya ingin menyebutkan beberapa di antaranya. Beberapa di antara yang disebut oleh para ulama dengan samaratul iman, buah-buah manis keimanan. Nomor sedi, papada di rampedendre, toma tepem itu mulai penet dingiki kebahagiaan hakiki. Hanya orang berimanlah yang bisa merasakan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat.
Dalam bahasa Arab dikatakan al-iman sababunailis sa'adah al-haqiqiyah fid dunya wal akhir. Ya rotepe ya narolaleng lales simata untuk lolongnya kebahagiaannya di dino, kebahagiaannya di akhirat. Situ ngetungan naik kebahagiaan. Lepas dari kondisi ekonomi, percayalah, asugire mereka tahu masing kebahagiaan. Kaya miskinnya orang itu keukuran kebahagiaan, tidak ada jaminan. Dek jaminan nama kada kusugin itu bahagia. Sebagaimana Denak Nanawudin dipastikan maka dato kasih sia dek na bahagia. Bapak Ibu, ajak lalu tadi lagi. Bahagia Rianu Pak Sugi ini. Ya Rianu dia na bahagia Pak kasih asik. Encak dolo pada cenimui. Kaya miskin bukan penentu kebahagiaan sebenarnya. Sampai kepada orang menikah yang tidak menikah. Walaupun menikah itu tujuannya untuk bahagia. Dan orang yang belum menikah belum bahagia. Tapi itu pun masih perlu didalami. Dek tona yang mana tu furai botin dek na bahagia. Dek tona yang mana tau dek panabotin dek na bahagia. Ini bukan berarti melemahkan semangat orang yang mau menikah. Karena salah satu bukti iman menikah. Tapi sesungguhnya yang saya ingin katakan bahwa sudah menikah atau belum menikah, kata kunci kebahagiaan ada pada iman. Ada padanya. Banyak orang mengeluh. Banyak makale gara te kufar boti na fena apa ni sedete masusah. Kadau tersia kamu apa itu? Kung kanamu tatambah situ. Lolo pede malopo pede mai kasih tantangan letu ku makepo ai pede den. Memang bukan itu. Semua yang kita dapatkan di dunia hanya bisa dinikmati secara hakiki. Mendatangkan kebahagiaan kalau diwarnai dengan iman. Kapan bukan dengan iman? Tidak ada. Kasih asiki masusaki, sugi ki masusan. Dek panapura boti masusa, furi boti pede masusa mani. Kotanya tepat dasar. Sehat masusa. Malah saja memang ada di pau. Tapi dengan iman sulit dipercaya. Tapi sudah sering menjadi kenyataan. Orang sakit tapi bahagia. Orang sakit tapi bahagia. Dengan mengatakan fisikku jini sakit, Allahu Akbar. Jiwaku ini sehat. Jiwaku ini bahagia, tenang, tentram. Karena saya yakin ini penghapus dosa, ini penambah pahala. Bahagia. Sementara ada orang sehat selalu merasa dirinya sakit karena jiwanya yang sakit. Bukan gila Pak ya. Yang selalu mengartikan sakit jiwa itu gila, tidak selamanya. Tidak selamanya. Totakaboro itu sakit jiwa. Tidak bahagia. Maraja dareke, maraja susah. Sinasena lena malasa. Nasaba. Engka cita-cita linona dek nulen runtuk. Agak gumanen nih pikiran.
Begitu kalau tidak ada iman. Dengan iman yang dibuktikan dengan mengikuti petunjuk Allah, dijamin kebahagiaan. Allah berfirman dalam surat Taha, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa." Nigi coy ki petunjukku, naya coy ngi petunjukna pong Allah Ta'ala yana ruto matepe. Magero fala yadillu dekna itu nafusa. Dia tidak akan sesat lagi. Tidak salah jalan. Kadang kita sematama disuruhkan alalan ranaka naola, kudi ranaka letu itu. Itu namanya orang sesat, Pak. Tania lo kena loyan. Tania lo kena leturian leturi sale lalena, itu namanya orang sesat. Ya rumahnya kamu kokoi. Kalau lawa itu, agak mau kata itu, suruga. Apa yang kutun remola ranaka itu. Inilah bahayanya kalau bukan petunjuk Allah yang diikuti. Tapi dengan mengikuti petunjuk Allah fala yadil, tidak sesat. Wala yashqa, tidak celaka. Al-Quran diturunkan bukan untuk mencelakakan manusia. Permulaan surat Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tania wakatai Muhammad ku paturunga kokoras serekwa mengemacilaka tania. Ajak lalo tak terpengaruh di tawelo solangi ki agamata. Lalu menuduh Al-Quran merusak, menuduh Al-Quran membuat manusia ketinggalan zaman dan lain-lain. Itu orang kafir. Itu orang munafik, itu bisikan setan. Aja lalu tak terpengaruh. Karena itu yang dilancarkan sekarang oleh musuh-musuh. Jangan terlalu fanatik Quran. Jangan terlalu fanatik Al-Quran. Aja na cedek-cedek korasi, cedek-cedek korasi apa. Dek mulai maju itu. Ini makun raya. Aja na marwega bowomu. Aja na malopoega kudumu marompawega dita apalagi kalau madare lo kalau maga. Mutu Quran dia tanu di shoelade astagfirullah. Nah ganggu jama-jamamu ini kesesatan. Tidak. Pokoknya seorang wanita begitu keluar dari rumahnya, bahkan dalam rumah sekalipun kalau dia bukan mahramnya, tidak boleh sembrono berpakaian. Apa maksudnya? Untuk mencelakakan? Bukan. Justru begitulah caranya Al-Quran supaya manusia terhindar dari kecelakaan. Nah, kalau Al-Quran diturunkan bukan untuk mencelakakan manusia. Kalau mengikuti petunjuk Allah bukan apa? Tidak sesat, tidak celaka. Apa lawannya celaka? Bahagia. Asyaqa diddus sa'adah. Rampe-rampe itu dengan bahasa Arab supaya pahato itu cede. Balinna cilakange kebahagiaan. Berarti ko natiang itu fuang Allah Ta'ala masilaka. Na faturungi korangnya berarti tujuannya tu na difaturu korangnya serekwa mengi na bahagia atau coeng. Ini mesti kita hayati setiap saat. Anjak lalu nang kamumpu difikirata makna masih sawega teku Quran di shoe megawegan rambu-rambun aja lalu. Justru kalau meninggalkan Al-Quran mencampakkan iman, tunggu. Tania muakat tayamu lolongan. Kecewa yang berkepanjangan, dunia lebih-lebih di akhir. Untuk lebih jelasnya, Allah memberi jaminan di surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan. Nigi makka malak salih. Pugau parenta tetap papisangka yaro intina malak salih. Min dzakarin au untha padamu yoro aneh. Makuto para makun rai.
dua-duanya. Wa huwa mu'min. Amal solehnya didasari iman. Tania ka coek-coekeun, tania biasan. Dorongan tepe. Dalam ayat yang lain, hadis yang lain, iman dan ikhlas, imanan wahtisaban, begitu toh? Beramal dengan dasar keyakinan disertai niat ikhlas. Apa jaminannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka difong Allah Ta'ala warengi tua-tua makesin dilinoi. Hayatan thayyibah. Apa ukurannya hayatan thayyibah? Inti dari hayatan thayyibah adalah kebahagiaan. Karena tujuan utama semua manusia mau bahagia. Satu-satunya masalah yang tidak ada perbedaan pendapat seluruh manusia siapapun dia adalah keinginan untuk bahagia. Lalu nami berbeda-beda. Tidak. Berbicara tentang keinginan bahagia tidak ada khilafiyah, semua orang mau. Dek tu gak tolong maka dah ajak aku bahagia, tidak ada. Megana mi tahu kecewa na sahabat saleh batena sapak kebahagiaan. Dengan amal yang didasari iman, hayatan thayyibah, janji Allah. Kalau dikaitkan dengan berkah, barakah, teman-teman bahagia nasabak dibarakati kia tuan-tuan dari puang Allah Ta'ala. Agar dia sebarakah kebaikan yang bertambah dan selalu menetap. Salah satunya kebahagiaan. Janji pasti. La raiba fi. Semana ni ayat. Ajak taragukan. Kode pata fana dini ki, tanya fong Allah Ta'ala salah. Ini perlu parese bateta matepe. Ini kali metro nama susah tu matepe, masusah muto ni kiri nama ita. Tasing tefa pada miangi lalu, masya Allah. Tacina mi mompo, materu tendeng. Nasaba madesing tepe madesing yang malak nagangkana bagatti di fatadena susana di fuang Allah Ta'ala na dia disambiyah kebahagiaan yakinkan ini. Maksudnya itu maka tapak jek kami silalona rosus saya tenden digati masih muto nyawana to matepe Nabi tak terimu to tempo na mate anak na mate pona. Tapi tidak lama. Tidak mengganggu stabilitas batin istilahnya. Tidak membuat kegoncangan yang luar biasa sampai merusak. Menimbulkan keputusasaan tidak. Begitu. Hayatan thayyibah. Apa jaminan akhiratnya? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Lebih baik lagi. Intinya ini ayat lebih baik lagi di akhirat. Walaupun di dunia sudah merasakan kebahagiaan yang kita tania fa sokuna, tania fa intina. Saya biasa menyebutnya dengan balasan DP. Kalau kita cicil KDP nah, Pak. Panjar. Kebahagiaannya orang beriman di dunia baru balasan panjar. Kebahagiaan abadi di surga itulah inti. Khairun wa abqa. Masya Allah. Ini buah yang pertama Pak. Kalau betul-betul kita beriman dengan benar. Selalu meningkat.
dalam beriman. Kebahagiaan. Tidak terkait dengan kondisi apapun yang dialami di dunia ini. Nauzubillah, saya berlindung dari sifat ujub. Tapi sedikit berbagi pengalaman, perasaan. Dengan izin Allah, saya tidak pernah terbebani dengan kondisi fisik seperti ini. Walaupun memang butuh bantuan orang lain, lebih dari orang yang normal. Tapi dengan izin Allah saya tidak terbebani. Justru saya merasa terbebani kalau ibadah saya terganggu. Akhlak saya terganggu. Dakwah saya terganggu. Saya tidak terbebani. Biasa saya ditanya, magar uta sedih, detak kita. Tidak terbebani. Karena masih banyak nikmat Allah yang lain yang wajib saya syukur. Masih banyak nikmat Allah yang wajib saya syukur. Ada teman saya pernah saya nasihati. Ini sembarang muita. Tundukkan pandangan. Apa dia bercanda atau serius, tiba-tiba dia mengatakan, ayo kodek muita. Seakan dia berkata, susah saya hindari karena saya melihat. Antum bisa bilang begitu karena kau tidak lihat. Saya bilang jadi mau kau buta. Seakan mengatakan kenapa Allah kasih kau penglihatan, itulah yang membuat saya berdosa dengan mata. Jangan begitu saudara. Mari kita lulus dengan ujian kita masing-masing. Ya, kita ini semua diuji oleh Allah. Anda diuji dengan kondisi fisikmu yang sempurna. Saya dan yang senasib dengan saya diuji dengan kondisinya yang tidak sempurna. Kita mesti lulus. Anda harus masuk surga dengan kondisimu yang melihat. Sebagaimana saya berjuang dan berdoa untuk masuk surga dengan kondisi saya yang tidak melihat. Jangan kita menyerang orang lain kalau kita dinasehati. Paham? Mari kita lulus dengan ujian kita masing-masing. Tanya kau kapan ngajari kita pada falisuang. Tanya kau pernah dini ki macam kau tu. Bawa. Ikan apa lagi kapan ngajari kita pakuiro? Tidak. Kalau itu kebenaran kita terima. Walaupun memang pahit kalau hawa nafsu yang diperturutkan. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Anda menasihati saya. Tapi biasa tu aku pernah kata, sabar aku, sabar aku. Macam kau tu. Iko shigelo. Yana pakurubateta. Iko narafi ke alenas di farlu dinasehati alenas. Tapi pada saat kita yang dinasehat, kita mesti terima. Kita mesti terima. Begitu para jamaah. Kita kembali ke kebahagiaan. Ini intinya. Iman. Ya kulinoy dia fancaju kurak kebahagiaan dia gaga pak. Coba-coba kita tanya diri kita. Apakah ukuran kecukupan di dunia ini? Ya. Tega dia segene di linoy. Maka aku gene ni bahagia na aga ukuran na gene. Siaga fidoita na gene bapak. Ibu, siaga doi tak terima talo maka dah gena ni bahagia nak. Ada. Coba kita renungkan ini. Siapa yang suka kumpul perabot, perabot demi perabot, dia gena. Siapa yang suka menumpuk pakaian, hampir tiap bulan beli baju, beli ini beli ini, tidak ada cukup. Ya kau tanya metode apa dek gak? Gelisah sama terut-terut tena sama. Adek baca gene, dek baca gene.
Tak tambah sih, dek si banyak gene. Lolo materu pikiran. Tak ganggu jiwa. Dek nana bah. Karena itu mari kita memperkuat iman, membuktikan iman dengan ketaatan penuh pada Allah. Kata kunci. Yang kedua, yang terakhir, di antara sekian banyak buah keimanan, iya komadesing itu singin nak kenaingi apa boleh mana desi. Lahirianya baik atau lahirianya buruk, kebaikan semua. Kalau disambut dengan iman. Dan ini tidak didapatkan oleh orang kafir. Kubaca hadisnya Nabi ta. Insyaallah biasa mana ni tengkalingan. Karena saya tahu di tempat ini aktif pengajian, aktif pembinaan. Ajaban li amril mu'min. Ya toh? Apakah herang-herang urusan atau matepui? Mengherankan sekali urusannya orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya, semua yang melandanya mendatangkan kebaikan bagi. Walaysa dzalika li ahadin illa bil mu'min. Kondisi ini tidak didapatkan kecuali orang-orang beriman. Masya Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya sehingga semua yang menimpa orang beriman itu baik? In asabatuhu sarra'u syakar fakana khairan lah. Sabaya to matupe kondruntu gifapinya memaca syukur. Nah syukur kenge yana tu mapa pole deceng. Mapa pole apalah, mapa pole tambah apa pinyameng. Pandai bersyukur. Yang inti kesyukuran adalah ketaatan kepada Allah. Inti kesyukuran adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mentaati pemberi nikmat. Itu yang dilakukan orang beriman. Ketaatan yang dia lakukan berbanding lurus dengan keimanan, dengan kenikmatan yang dia dapat semaksimal kemampuannya. Sebaliknya nasan nabita wa in asabatuhu darra'u sabar. Konruntuki musibah tu matupai sabar. Fakana khairallah. Lahirianya musibah, lahirianya penderitaan, tapi karena disambut dengan kesabaran atas dasar iman, Bapak boleh desi. Karena ada ayat mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apalan atau sabar edek gaga batas. Allah. Apalan atau sabar edek gaga batas. Jadi aja tak batasi kia sabar ketak. Peko itu le batasi kia sabar ketak. Nafu Allah Taala dek narik dek na batasi kia apalan atau sabar. Ya kota batasi kia sabar ketak itu artinya kita membatasi peluang untuk mendapat pahala. Astagfirullah. Ada kesabaran sudah kesabaran. Jangan melanggar. Bagaimanapun pahitnya keadaan, itu kesabaran. Ikut kata makadah, dek ku sabar berarti kalau kau melanggar, mau keluar dari petunjuk Allah, tidak. Inilah kata kunci. Kenapa kita selalu mesti memperbaiki cara beriman? Karena komadesing itu peta, patuju itu peta, mu agak kenaki. Nasaba kodesing papinyaman dia syukuru kiwi. Apa boleh decen ro papinyaman. Nak kena kianu maja lahiranna disyukuru kitoi dia sabar kiangi dalam arti tidak melanggar ketentuan Allah, tidak sembarang dilakukan, tidak sembarang diucapkan, tidak sembarang dimunculkan dalam hati kalau dapat sesuatu yang tidak disuka, berpahala. Beginilah seharusnya orang beriman itu bersikap menghadapi hidup dengan segala pergantian kondisinya ini.
Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semua dapat lebih termotivasi, mendalami cara beriman yang benar, lalu membuktikannya, dan tidak dihalangi oleh dunia dengan segala bentuknya. Dunia hanya alat, bukan tujuan, Pak, Ibu, saudara-saudariku semua. Ajak lalu tapat jadi tujuan ilino pada kafire ilino metomia idide tepe mencaji tujuan riona puang Allah Ta'ala, barakah na puang Allah Ta'ala, akhirat na puang Allah Ta'ala, surga na puang Allah Ta'ala mencaji tujuan. Asalama ke pula di ranakai mencaji tujuan. Silahkan cari dunia dengan segala bentuknya, tapi ini intinya. Kalau itu yang terganggu, ini yang bisa terancam, jangan segan-segan mengurangi kesibukan dunia. Walaupun menjanjikan keuntungannya luar biasa besarnya, mengata nasolangi tepekui, mengata nafaduka di ranakai, mesti ditinjau, mesti dikurangi. Insya Allah, itu tenang. Nama teman rena sekitar. Nareko dilipesangi saya urusan linoena sabak mengata maka solangi dia gamata. Si balikna, namu di VP lino letu mah. Asing itu matori minolo kana tu macapak langi. Di VP lino ini kena sapu metoni handale tadi temateta itu. Ya kan agak kuma dosa toni TPP lino na ya seku metomi roda leta naranaka matajeng naudzubillah. Ini penting dihayati setiap saat agar kesibukan kita mencari dunia tetap sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Tadang penaka malam pewegang. Abisyaraku dia lebih retak mana. Mudah-mudahan bermanfaat, diberkahi oleh Allah, dan yang menyampaikan lebih dahulu mengamalkannya daripada yang mendengarkannya. Terima kasih atas kesediaan tak mengikuti pengajian ini, walaupun tidak terduga sebelumnya. Dan mudah-mudahan bukan yang pertama dan yang terakhir. Silaturahim ini terjalin, terutama terkait dengan bagaimana kita semakin memajukan agama Allah di kampung kita ini khususnya, dan yang lebih luas lagi secara umum. Mohon maaf bila ada kehilafan, ada kekeliruan dalam uraian ini. Jangan diambil karena itu adalah kesalahan pribadi pembicara. Bahkan maafkan. Tapi kalau ini benar, berarti itu adalah petunjuk Allah yang wajib kita terima dan kita amalkan demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Saya cukupkan majelis kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.